Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan memasukkan video musik serta saya akan bercerita. Selamat menyaksikan. Mulia indah cantik berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya tidak mengajarkan tutorial, tetapi saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya di sekolah dan ketika saya disuruh untuk guru saya micro-teaching. Nah, micro-teaching itu yaitu praktek untuk mengajar, karena waktu itu saya akan turun ke lapangan untuk mengajar atau untuk praktek mengajar di sekolah yang ditentukan oleh pihak kampus. Waktu itu saya disuruh dosen saya membuat RPP untuk mengajar. Nah, awal mula saya ingin micro-teaching, saya mau micro-teaching, itu di hati saya ada rasa berdebar. Karena apa? Karena kita belum berpengalaman dalam mengajar. Nah, ketika jadwal saya keluar untuk micro-teaching, waktu itu saya sudah mempersiapkan sebuah RPP dan sudah menyiapkan silabus untuk praktek mengajar kepada teman-teman satu
kelas saya atau satu ruang saya. Nah, waktu itu Pak dosen Pak dosen itu masuk ke dalam ruangan, dan saya pun langsung masuk ke dalam ruangan. Nah, ketika di dalam ruangan itu, rasa di tangan saya ini, rasa gemetaran ada, berkeringatan. Nah, berkeringatan di tangan saya karena saya merasa grogi ketika itu. Saya baru untuk berlatih mengajar. Nah, ketika itu Pak dosen mengabsen kami. Setelah mengabsen tadi, akhirnya dipanggillah nama saya untuk maju ke depan dalam rangka micro teaching, dan teman-teman saya sebagai muridnya. Nah, ketika itu saya langsung maju, dan saya menaruhkan buku di atas meja dosen, dan bapak dosen itu akhirnya dia ke belakang karena dia ingin menilai bagaimana saya mengajar dan bagaimana saya mendidik anak-anak di sekolah. Karena waktu itu jurusan saya yaitu jurusan untuk mengajar. Ketika Pak dosen ke belakang, maka saya memulai untuk praktek mengajar. Gimana sih rasanya kalau kita grogi? Tentu saja kita merasa tentu saja kita merasa diri kita belum pede untuk mengajar. Tapi karena itu adalah sebuah tugas saya, maka saya harus menyelesaikannya. Kalau tidak, nilai saya akan nganjlok. Kalau tidak, nilai saya akan nganjlok. Waktu itu saya mendapatkan nilai, kalau nggak salah mendapatkan nilai B. Itu B+. Saya mendapatkan nilai B+ karena saya belum bisa untuk mengajar seutuhnya. Maklum, karena saya baru permula untuk mengajar. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah saya mendapatkan nilai B+. Karena apa? Karena saya baru pertama kali mengajar, saya mendapatkan nilai B+. Nah, ketika itu rasanya senanglah saya. Rasa senang mendapatkan nilai B+. Setelah saya selesai untuk micro teaching, waktu itu saya senang sekali karena tugas saya sudah selesai. Di dalam micro teaching itu saya meminta kawan satu ruangan untuk bikin video bagaimana cara saya mengajar. Bagaimana cara saya mengajar. Akhirnya teman tersebut menyetujui untuk bikin video saya. Waktu itu di dalam ruangan itu ibu itu satu ruangan dengan saya, karena ibu itu saya anggap sebagai ibu saya juga, karena dia orangnya baik sekali,
dan selalu memberi saran kepada saya. Sarannya baik-baik semua. Mungkin berkat ibu itu saya memahami bagaimana cara saya untuk micro teaching. Nah, sungguh luar biasa ibu ini, karena dia mau membuat video untuk saya. Saya sangat berterima kasih kepada ibu ini tadi. Ketika itu ibu langsung saya memberikan handphone saya kepada ibu tersebut, dan ibu tersebut membuat video. Nah, saya rasa kita jika kita disuruh untuk membuat video itu, saya rasa mungkin teman yang lain dari 100% teman, mungkin bagi saya itu cuma 30% yang mau. Karena apa? Karena yang lain tentu saja yang lain itu tidak mau memvideokan kita, karena mungkin dia kecapean, ataupun dia ingin fokus melihat cara kita mengajar, ataupun. Dan alhamdulillah saya senang sekali telah selesai. Ketika saya micro teaching, ketika saya belajar untuk mengajar di depan teman-teman saya, rasa grogi saya itu terlalu tinggi, karena ketika saya mengajar, kok sampai lepas yang namanya ini teman-teman, sampai lepas yang ini lepas dari badannya. Saya bikin kayak gini sampai lepas. Kenapa? Karena grogi itu terlalu tinggi. Bahkan ketika lepas, teman-teman saya banyak yang ketawa. Karena apa? Karena si Hadi ini grogi sekali ketika menghadap teman-teman saya. Nah, ketika itu ketika lepas, bahkan dosen saya itu sambil ketawa, sambil tersenyum, karena dia melihat tingkah laku saya yang sangat grogi, sampai tutup dari spidol ini lepas. Dan saya memutar badan saya untuk mengambil tutup spidol ini. Kalau kalian tidak percaya, nanti saya akan memperlihatkan ketika saya micro teaching di dalam ruangan tempat saya belajar untuk mengajar. Mungkin ketika itu grogi saya terlalu kuat, sampai tutup spidol ini lepas. Dan dari situlah saya dari situ mulai saya giat untuk belajar mengajar murid-murid, yaitu dengan cara yaitu saya ambil HP saya atau handphone saya taruh di atas meja, dan di situ saya langsung berbicara di depan kamera itu. Gimana sih rasanya berbicara di depan kamera dengan wajah yang tidak grogi dan dengan wajah yang tidak tegang. Nah, yang tidak tegang.
setelah saya belajar di depan kamera berbicara, akhirnya selesailah saya belajar di depan kamera, sehingga waktu itu 1 tahun yang lalu, kalau nggak salah, setelah saya udah pede berbicara di depan kamera, berarti otomatis kita sudah pede juga di depan orang berbicara. Nah, setelah itu barulah saya terniat untuk melamar menjadi seorang guru. Setelah saya melamar jadi seorang guru, rasanya masih di diri saya masih belum seutuhnya pede terhadap orang. Akhirnya saya memberanikan diri untuk melamar menjadi seorang guru. Akhirnya ketika saya melamar itu bukan langsung ditanggapin oleh kepala sekolah, belum ditanggapi kepala sekolah karena mungkin di sekolah itu belum membutuhkan yang namanya belum membutuhkan guru, karena mungkin tenaga pengajar di situ sudah penuh seutuhnya ataupun sudah full. Dan saya bukan berarti saya kecewa, bukan, tapi setelah itu saya selesai untuk melamar jadi guru tadi. Akhirnya saya pulang ke rumah. Setelah saya pulang ke rumah, akhirnya disitulah saya masih belajar menjadi seorang guru, masih fokus untuk belajar karena ingin memperkuat atau ingin agar diri saya seutuhnya pede berbicara sama orang-orang ramai. Karena ketika kita mengajar itu saya rasa nggak ada. Saya rasa ketika saya mengajar, tentu kalau kita mengajar ada guru, berarti ada yang namanya murid. Nggak mungkin lah ketika ada guru tidak ada murid. Tentu ada guru, ada murid. Nah, berarti murid itu rame. Jadi masih belajar, saya masih belajar di depan kamera. Setelah itu kalau tidak salah seminggu ataupun seminggu lebih saya dipanggil oleh kepala sekolah untuk kembali melamar lagi. Akhirnya saya masih melamar dan akhirnya saya diterima oleh kepala sekolah tempat saya mengajar. Nah, ketika itu saya belum sepenuhnya belum merasa senang. Karena apa? Apakah saya diterima atau tidak waktu itu? Dan saya berbicara sama diri saya sendiri, apakah saya akan diterima oleh kepala sekolah untuk mengajar di sekolah dia. Dan pada hari berganti hari, lalu saya datang ke sekolah, disuruh kepala sekolah tadi dengan wajah yang agak, dengan wajah yang tidak begitu senang dan tidak begitu
kecewa. Karena apa? Karena masih dalam pengembangan diterima atau tidak. Akhirnya saya masuk ke sekolah itu dan saya langsung ke kantor tempat sekolah itu. Lalu saya duduk. Setelah saya duduk, dan kepala sekolah pun memberikan buku matematika kepada saya. Berarti saya sudah diterima di sekolah itu. Nah, setelah saya diterima di sekolah itu, maka kemudian saya memasuki kelas, memasuki satu persatu lokal yang ada di sekolah itu. Karena apa? Karena saya mempersiapkan diri atau memperkenalkan diri kepada murid-murid yang akan saya ajarkan. Nah, setelah kepala sekolah itu memberikan buku, maka saya dengan sigap saya membuka buku itu dan saya lihat, saya rasa cukup bisa untuk mengajar pelajaran matematika. Dan akhirnya saya menutup buku itu kembali sekitar jam 8 pagi. Sekitar jam 8 saya masih berada di dalam kantor itu. Ketika jam 8 lewat, guru jam 8 lewat 30 guru sudah keluar dari ruangan itu. Maka saya memasuki ruangan tadi, lokal tadi satu persatu. Pertama saya memasuki lokal, saya mulai dari lokal kelas 7. Nah, karena saya mengajar di MTS Nurul Ihsan Peninjauan, di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari, Kecamatan Sebaulu. Nama desanya yaitu Desa Peninjauan. Kalian boleh mengecek tempat saya mengajar. Di MTS Nurul Ihsan Peninjauan. Setelah itu saya masuk ke kelas 7A, dan di situ saya memperkenalkan diri, memberi nama saya siapa, dan jenjang pendidikan saya dari SD, SMP, SMA, dan sampai jajar perguruan tinggi. Nah, setelah itu sudah memperkenalkan diri, lalu saya akhirnya saya menyuruh murid-murid saya untuk kembali memperkenalkan diri dia lagi. Setelah itu rasa pede saya mulai timbul ketika saya memasuki ruangan kelas 7A tadi. Dan setelah itu saya berganti ruangan lagi, masuk ke kelas 7B. Nah, setelah saya memasuki kelas 7B, itu sama seperti saya masuk ke kelas 7A tadi, memperkenalkan diri, terus menyebutkan jenjang pendidikan saya, terus tanggal lahir saya, tahun lahir saya, status saya. Setelah itu sudah selesai, maka saya keluar lagi dan saya memasuki kelas 8A. Setelah saya memasuki kelas 8A, ternyata kelas 8A muridnya
itu muridnya itu gimana ya, eh, hebat-hebat semua. Karena apa? Dengan sopan dia menyapa saya dan memberi salam, terus dia langsung berbicara, langsung berkomunikasi dengan saya. Tapi bukan berarti lokal kelas 7A dan kelas 7B itu kurang, tapi mereka ibaratkan beda tipis. Saya lebih senang memasuki lokal kelas 8A ketika saya memperkenalkan diri. Setelah itu kami berkomunikasi di lokal 8A. Akhirnya kami sudah menyesuaikan diri, ibaratkan sudah seperti baru pertama sekali saya bertemu, jumpa ataupun memasuki lokal itu. Saya rasa saya sangat betah di dalam lokal 8A itu tadi, karena muridnya ramah-ramah dan muridnya itu pedulinya terlalu tinggi. Nah, akhirnya setelah itu saya pamit di lokal 8A karena saya ingin memasuki lokal 8B. Setelah itu baru saya pamit, dan waktu itu 8A mungkin dia merasa komunikasi sudah masuk ataupun sudah komunikasinya sudah enak. Dia tidak memperbolehkan saya untuk keluar dari lokal itu, tetapi saya tetap keluar karena masih banyak lokal yang akan saya masuki lagi, karena di dalam sekolah itu kita mempunyai jadwal ataupun mempunyai jam mengajar tadi. Nah, maka dengan saya bilang kepada lokal 8A tadi, maka mereka mengerti dengan keadaan itu tadi, dan mereka mempersilahkan saya untuk memasuki lokal 8B. Setelah saya memasuki lokal 8B, akhirnya mereka menyambut saya dengan senang juga. Karena apa? Karena jika kita bertemu dengan guru baru, itu rasanya senang. Awal pertama rasanya senang, lama-lama itu jadi biasa, karena itulah dalam kehidupan kita. Setelah saya memasuki lokal 8B dan saya memperkenalkan diri sama seperti di lokal yang lain tadi, dan akhirnya saya bercerita kepada mereka dan menanyakan kepada mereka, apakah kalian ingin apakah kalian mempunyai cita-cita? Maka mereka menjawab, punya Pak, cita-cita. Terus yang ini jawab citanya jadi polisi, yang ini jadi dokter, dan yang ini jadi ustadz, yang ini jadi pilot, banyaklah lagi. Dan akhirnya waktu pun telah habis, dan saya keluar dan saya memasuki lagi lokal 9A. Nah, di sini tentu udah beda ya, sudah beda usianya, karena kita rasa kelas 8, kelas 7 itu masih anak-anak, dan kelas 8 itu masih ada juga kekanak-kanakannya. Dan ketika saya memasuki kelas 9A ini, ketika itulah perasaan itu
masih ada rasa minder, masih ada rasa malu, karena itu sudah, ibaratkan kata kita, sudah pemikiran, sudah agak-agak mulai masa puber. Nah, ketika itu saya masuk dan saya memperkenalkan diri, menyebut tempat dan tanggal lahir saya, jenjang sekolah saya, dan menyebutkan status saya. Dan di kelas 9A ini sungguh rasa grogi saya, masih ada banyak yang ingin ditanyakannya kepada saya, nanyakan status, bermacam-macam yang ditanyakannya. Dan setelah itu jam saya mengajar habis, dan saya keluar dari ruangan 9A tadi, dan akhirnya saya memasuki ruangan 9B. Setelah saya memasuki ruangan 9B, nah di sini nih anak-anaknya sama seperti kelas sama seperti lokal 9A tadi. Nah, di sini bermacam-macam pertanyaan yang dilontarnya kepada saya, karena mungkin ada rasa senang, mungkin saya rasa, karena ketika saya masuk lokal itu wajahnya kelihatan senang, mungkin karena bertemu dengan guru baru. Seperti sudah saya bilang tadi, karena bertemu dengan yang namanya guru baru itu sangat senang kita, karena kita belum mengetahui watak guru baru itu tadi, apakah guru baru ini orangnya keras ataupun lembut, belum mengetahui kita. Ketika itu akhirnya kami bercerita dengan lokal 9B tadi. Setelah bercerita, maka mereka menanyakan dengan saya, "Pak, coba Bapak ceritakan pengalaman mulai dari SD, SMP, SMA, dan jenjang sekolah tinggi." Maka saya dengan sigap saya bilang kepada mereka, bukan saya tidak mau menceritakan pengalaman SD, SMP, SMA, dan jenjang sekolah tinggi saya, tetapi waktu itu ketika pengalaman saya di SD itu saya rasa sudah mulai melupakannya, karena itu masih anak-anak. Akhirnya saya memulai menceritakan pengalaman saya mulai bersekolah di SMA. Tapi waktu itu saya tidak sekolah di SMA, tetapi saya mengambil sekolah di Madrasah Alia Nurul Ihsan. Madrasah Alia Nurul Ihsan. Nah, saya mengambil di MAS, yaitu di Madrasah Alia di desa saya. Ketika itu saya menceritakan kepada mereka pengalaman ketika saya di SMA. Nah, setelah itu saya menceritakan pengalaman saya di Alia. Akhirnya selesailah saya bercerita.
Mungkin segitu dulu cerita saya hari ini, karena hari ini saya tidak mengajarkan tutorial, tetapi saya ingin bercerita kepada sahabat-sahabat saya. Mungkin nanti saya akan menunjukkan bagaimana ketika saya micro teaching di dalam ruangan bersama teman-teman saya dan bersama guru saya. Nanti akan saya posting di sini ya. Nah, ini dianya ketika saya micro teaching teman. Ya, kita lihat dan kalian akan melihat tutup spidol ini jatuh ketika saya grogi. Itu cerita saya teman. Udah, kau depan. Pegang. Kita absen dulu ya. Di sini siapa yang tidak hadir? Untuk mengawali pelajaran kita pada siang hari ini adalah pementasan di Lestari.
Ram. Capek megang. Waida. Itu. Kau nya lah ngapa nyampe ke hidung. Hitam nih sampai ke hidung. Tidak. Itulah biar tahu itu. Lain tuh elok lah. Wah. Apa? Dia tahu. Ada. Ini kan kuadrat dan akar kuadrat serta pangkat 3 dan akar pangkat 3. 1. Kuadrat dan akar kuadrat bilangan bulat. Pertama kita membahas tentang kuadrat dan akar kuadrat bilangan bulat. Yaitu telah kita ketahui bahwa A pangkat 2 sama dengan A dikali A dan A pangkat 2 dibaca A pangkat 2 atau kuadrat. Perhatikan bahwa misalnya kita bikin 3 pangkat 2, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Paham nggak itu? Paham. Misalnya Bapak bikin di sini 15 pangkat 2, berarti 15 kali 15. Berarti 15 kali 15. Berapa 15 kali 15? 125 lah. Coba dikalikan dulu. Terus di sini ada rumusnya. Rumus tentang pangkat 2. Kita bikin di atas ya. Oke, di bawah. Awan. Besok kuliah ya? Pak, ini sih ya. Ini saya. Kau.
tentukan nilai berikut. Yang A-nya akar 64 dan B akar 144 dan C 26 pangkat 2. Berarti kita lihat contoh yang tadi. Di sini kuadrat dan akar kuadrat bilangan bulat. Berarti contoh yang C ini adalah tentang perpangkatan. Sedangkan contoh yang A dan B perpangkatan, terus langsung diisi dengan akar. Nah, bukan kuadrat. Kalau kuadrat itu kayak gini. Dua, ini yang dinamakan kuadrat. Như vậy nó là Berarti yang A. Karena 64, berarti kita bikin 8 pangkat 2 atau dengan kuadrat 2 sama dengan 8 kali 8 berarti 64. Terus pas gak di kiro? Isi 8 kali 8 4? Pas. Sesuai dengan sini. Pas. Terus kita bikin ini kan tentukan nilai berikut dengan akar. Kita gabungkan dengan akar misalnya. Maka akar dari 64 sama dengan 8. 8 kali 8 64. Coba. Iya, 8 kali 8 64. Terus kita bikin akar. Arti akar dari 64 ini adalah 8. 88 64. Terus yang D yaitu akar dari 144. Karena 12 pangkat 2 sama dengan 12 kali 12. dengan 144. Maka akar dari 144 sama dengan 12. paham nggak? Terus yang C 26. tidak pakai akar lagi. Berarti 26 pangkat 2. Berarti 26 pangkat 2 sama dengan 26 kali 26 sama dengan 676. Berarti anak-anak yang ini udah ngerti nih. Berarti kita masukin pangkat 3 dan akar pangkat 3. Mau baca? Tiket dah. Dah tiket. Please, yang satu tadi yang dihapus saja. Terlalu semangat. Semangat ni ya kalau disuruh bapak ni. Sakit lagi pertama lagi. Nanti kalau Dia nengok. Bapak tu tengok tak? Tidur nggak bisa. Tengok bapak. Sebut bapak. Nanti kita masukin lagi pangkat 3 dan akar pangkat 3. Di sini Rajinan bapak tu nulis. Pak tu rajinan nulis. dasar nih. Saya di sana dia.
Ngomong minta kuat ya, Pak. Udah. Ini. Pan. Pan. Karena udah sini pagi tadi kita lihat. Nah, di sini pangkat 3 dan akar pangkat 3. Di depan telah dijelaskan bahwa bentuk kuadrat suatu bilangan merupakan perkalian bilangan dengan dirinya sendiri. Hal itu juga berlaku A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A. Bentuk A pangkat 3 disebut pangkat 3 dari A. Terus selanjutnya perhatikan 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Hal itu berarti 3 akar 8 sama dengan 2. Dan dibaca akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Rumusnya A pangkat 3 sama dengan B. Sama artinya dengan 3 akar B sama dengan A. Paham tak? Misalnya Bapak bikin contoh lagi, contoh soal dari pangkat 3 dan akar pangkat 3.
Happy jangan ribet. Hukum Pak itu dari ke depan. Contoh soal dari pangkat 3 dan akar pangkat 3. Tentukan nilai bilangan bulat berikut ini. Yang A 3 akar 27 dan yang B 3 akar min 125. Jawab yang A. Karena 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Maka 3 akar 27 sama dengan 3. Terus yang B nya karena dalam kurung min 5 pangkat 3 sama dengan min 5 pangkat sama dengan dalam kurung min 5 dikali dalam kurung min 5 dikali dalam kurung min 5 berarti 125. Maka 3 akar min 125 sama dengan min 5. Pas tak kira-kira? Yang ini dengan yang ini? Pas. Paham tak? Yang penting baru sudah. Oke. Cukup sekian dulu karena waktu kita sudah habis. Iya, Pak. Tak jadi lagi kita bikin. Bukan foto. Harap diam dulu. Terima diri pelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah tadi cerita saya. Jika cerita ini memotivasi kalian atau jika cerita ini kalian senang, maka kalian jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen video saya agar saya bisa membuat video-video selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam.